Tuan Xiao, semua orang sudah berkumpul. Berbalik. Singkapkan pakaian atasanmu. Sudahlah, sudahlah. Kalian semua boleh keluar. Ingat, setiap bulan Tuan Xiao mencari 100 wanita ke villa keluarga Qin, kukira dia akan sangat aneh. Kenapa dia menyuruh kita keluar padahal tidak melakukan apa-apa? Sebenarnya wanita seperti apa yang dia cari? Orang besar seperti Tuan Xiao, apakah pantas kita membicarakannya? Nenek sudah membesarkanmu. Satu-satunya harapan nenek adalah melihatmu bisa keluar dari lembah miskin ini. Kenapa kamu tidak mau kuliah di universitas itu? Tapi biaya kuliahnya terlalu mahal. Ditambah lagi, penyakit jantung nenek juga membutuhkan banyak uang. Badan tua nenek ini sudah mau meninggal. Untuk apa nenek melakukan operasi? Bagaimanapun juga, nenek hidup hanya menyusahkanmu saja. Lebih baik nenek mati saja. Nenek, jangan berkata seperti itu. Kita masih bisa memikirkan cara untuk biaya kuliahnya. Gawat. Racun Yang. Kenapa kamu lagi? Wanita yang memiliki bunga persikian di pinggangnya ini adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia. Tuan, Anda sudah sadar? Itu, apakah ada bagian tubuh Anda yang terasa tidak nyaman? Perlu saya... Lepaskan pakaianku. Lepaskan bajuku. Lepaskan. Kakau mau apa? Aku peringatkan kau. Kau. Lepaskan aku. Jika kau begini terus, aku akan berteriak. Lepaskan aku. Apa maumu? Ketika racun yang mulai aktif, cukup dengan kontak fisik dengan tubuh yin murni, maka gejala akan mereda. Kalau tidak, aku akan berteriak. Dasar kau pria bejat. Enyahlah dariku. Enyah. Enyahlah dariku. Tuan Xiao, saya terlambat. Ada apa dengan bibir Anda? Pergi. Selidiki seorang wanita untukku. Baik. Nian, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nenek. Mengapa nenek sudah keluar dari rumah sakit? Menginap di rumah sakit hanya membuang-buang uang. Uang kuliah universitasmu. Bukankah belum terkumpul? Telepon. Halo, apakah ini siswi Jiang Nian? Saya adalah kepala sekolah Universitas Jiangcheng. Kepala sekolah, selamat sore. Itu... Anda datang untuk menanyakan soal biaya kuliah, ya? Bisakah Anda memberi kami kelonggaran waktu beberapa hari lagi? Saya memang hendak membicarakannya denganmu. Baru saja ada seorang pengusaha misterius. Tidak hanya mensubsidi biaya kuliahmu selama 4 tahun, setiap bulan juga memberikan tambahan beasiswa sebesar 200 juta rupiah padamu. Selamat ya, siswi Jiang Nian.
kau bisa datang ke kampus untuk mendaftar. Baik, terima kasih kepala sekolah. Nian, kau bisa kuliah di universitas. Selamat siang semuanya, saya Jiang Nian, perwakilan mahasiswa baru tahun ini. Apa hebatnya juara satu sekolah? Hanya ayam kampung yang merangkak keluar dari lembah miskin. Kenapa dia berhak mewakili kami mahasiswa baru untuk berpidato? Dilihat dari penampilan dan latar belakang keluarga, Jiang Nian bahkan tidak pantas memegang sepatu untuk ratu kampus kami. Siapa ikan teri yang bau ini sampai bisa dibandingkan denganku? Inilah pidato saya hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada perwakilan mahasiswa baru yang berprestasi, yaitu pidato dari saudari Jiang Nian. Selanjutnya, mari kita sambut dengan semangat yang membara pemegang saham terbesar Universitas Jiangcheng kita, yang juga merupakan penyandang dana untuk biaya kuliah dan biaya hidup Jiang Nian selama 4 tahun, Tuan Qin Xiao. Ya Tuhan, Tuan Xiao, pemimpin keluarga kaya raya seolah menguasai negara. Kenapa dia datang ke upacara penyambutan mahasiswa baru kita? Hanya ayam kampung miskin, kenapa bisa mendapatkan dana dari orang terkaya? Saat Tuan Xiao naik ke panggung, kamu harus menyampaikan pidato terima kasih yang baik. Tuan Xiao terkenal sebagai raja yang menakutkan. Jika kamu membuatnya marah, kita tidak akan punya tempat hidup lagi di Jiangcheng. Lepas. Jiang Nian, kamu gila. Cepat ambil bunganya. Tuan Qin, terima kasih atas dukungan dananya, biaya hidup dan kuliah selama 4 tahun ini. Saya akan mengembalikannya kepadamu. Mengembalikan? Kamu tahu apa yang aku inginkan? Tuan Qin, saya bukan wanita yang kamu pikirkan. Lagi pula saya tolak saja bantuan dana darimu. Dipecat di depan umum saat upacara pembukaan, dibatalkan hak penerimaannya secara permanen, dan harus bayar denda 1000 kali lipat karena melanggar kontrak. Kamu mungkin tidak peduli, tapi penyakit jantung nenekmu. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya. 3, 2, satu. Jangan. Selamat Tuan Xiao. Anda akhirnya menemukan tubuh yin murni satu-satunya di dunia ini. Selama Anda berhubungan badan dengan Jiang Nian, racun yang dapat diatasi dan Anda bisa panjang umur. Hanya saja, Katakan, yang murni dan yin murni secara alami saling tolak. Jika mereka bersatu, itu pasti akan merusak tubuh Jiang Nian secara serius. Paling ringan dapat menyebabkan cacat, dan yang terparah, menyebabkan kematian. kalau begitu siapkan saja pemakamannya nanti. Tuan Qin, ini adalah surat utang yang saya tulis. Bunganya dihitung sesuai dengan pinjaman bank. Uang yang Anda berikan kepada saya tidak akan berutang sepeser pun kepada Anda. Tuan Qin, apa yang sedang Anda lakukan? Saya hanyalah seorang mahasiswi dari desa. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Anda. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya menginginkan keperawanan Anda. Tuan Qin, saya bukan wanita yang sembarangan dengan pria. 10 miliar rupiah. Saya tidak mau uang Anda. 20 miliar rupiah. Tuan Qin, saya Jiang Nian, tidak akan pernah demi uang menjual harga diri saya. Tuan Qin, kapan Anda mendaftarkan pernikahan kita? Kita baru saja saling mengenal 1 hari, bagaimana kita bisa menikah? Tidak bisa, mari kita bercerai sekarang. Bercerai bukan tidak mungkin. Dengan syarat, Anda harus memberikan keperawanan Anda kepada saya. Berikan malam ini, kita akan bercerai malam ini juga. Tuan Qin, saya benar-benar tidak mau. 3 menit,
Temukan nenek Jiang Nian untukku. Jangan. Saya setuju. Jangan sentuh keluarga saya. Saya hanya belum siap. Saya hanya memberi Anda waktu 3 hari. Nona Jiang, mulai sekarang, Anda akan tinggal di kamar ini. Tuan Qin, bukankah kamar ini hanya untuk saya sendiri? Apa yang Anda lakukan? Bukankah Anda bilang beri saya waktu 3 hari? Saya belum mau sekarang Anda... Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Kalau tidak mau, jangan bergerak. Jika tidak, saya tidak yakin apa yang akan saya lakukan pada Anda. Tuan Qin, mengapa badan Anda begitu panas? Apakah Anda sakit? Bagaimana kalau saya temani Anda ke rumah sakit? Nenek Anda baik-baik saja. Apakah ada yang menyusahkan nenek? Tidak ada. Nenek juga ingin menelponmu untuk membicarakannya. Saya baru saja selesai menjalani operasi bypass jantung. Direktur mengatakan, operasi saya kali ini diatur secara khusus oleh Tuan Xiao untuk saya. Tuan Xiao ini tidak hanya membiayai kuliahmu, tapi juga membiayai pengobatan untuk orang tua seperti saya. Nah, setelah ini kamu harus membalas kebaikannya dengan baik ya. Qin Xiao ini terlihat begitu menakutkan, tapi di belakang malah membantu mengobati nenek saya. Mungkinkah dia hanya keras di luar tapi lembut di dalam? Itu, Tuan Qin, terima kasih karena telah membiayai pengobatan nenek saya. Biaya obat dan operasi, saya akan bekerja keras untuk mengembalikannya kepada Anda. Hanya transaksi. Lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jangan memikirkan hal lain. Ini. Ini apa? Cepat, cepat, cepat. Segera bersihkan semuanya. Bibi Wu, ada apa dengan karangan bunga ini? Bukankah Tuan Qin baik-baik saja? Meskipun Tuan Xiao adalah penguasa yang punya kekuatan absolut, tetapi karena kondisi yang murni bawaan sejak lahir, ia sering sakit-sakitan. Setiap kali penyakitnya kambuh, rasanya seperti terbakar hebat, sangat menyakitkan. Bahkan sangat mungkin, ia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Jadi, para kerabat jauh keluarga Qin yang mengincar posisi kepala keluarga, selalu mengirimkan benda-benda sial ini untuk mengutuk Tuan Xiao. Kenapa separah itu? Lalu, apa kata dokter? Seorang master mengatakan bahwa penyakit Tuan Xiao hanya bisa disembuhkan jika bersatu dengan wanita tubuh yin murni, yang sangat langka. Nyonya, Anda adalah tubuh yin murni yang satu dari sejuta di dunia ini. Demi kelangsungan hidup Tuan Xiao, Anda harus bekerja sama dengannya dengan baik, ya. Aku ingin malam pertamamu. Ternyata dia menikahiku hanya demi bertahan hidup. Tuan Qin, kenapa tubuh Anda panas sekali? Tuan Xiao ini tidak hanya membiayai kuliahmu, tapi juga membiayai pengobatan untuk orang tua sepertiku ini.
Karena dia sudah banyak membantuku, maka bukankah seharusnya aku... Benar. Ada kartu ini dengan 2 triliun rupiah di dalamnya. Ini adalah kompensasi dari Tuan Xiao untuk Anda. Mohon diterima. Uang penebus nyawa 2 triliun rupiah itu, apakah dia menerimanya? Diterima? Bibiu bilang Nona Jiang tidak menolak, langsung mengambil kartu itu lalu pergi. Aku, Jiang Nian, tidak akan pernah menjual harga diriku demi uang. Wanita ini berkata tidak akan menjual harga dirinya, tapi pada akhirnya, dia hanya ingin uang lebih banyak. Bante, izinkan saya bertemu dengan Master Wu Liang sebentar saja. Bante, saya mohon padamu. Master Wu Liang kami adalah seperti dewa. Tamu yang bertemu dengannya semuanya memiliki kekayaan di atas 100 triliun rupiah. Kamu hanyalah gadis desa dari pedalaman miskin. Apa yang kamu miliki bisa bertemu dengan Master Wu Liang kami? Pergi. Jangan kotori ambang pintu kami. Bante, saya mohon padamu. Trik apa lagi yang dimainkan wanita ini? Tuan Xiao ini. Biarkan dia masuk. Rp2 triliun. Nona Jiang, permintaan apa yang ingin kamu mohonkan? Memohon kekayaan? Memohon kedudukan? Atau memohon jodoh? Saya ingin memohon keselamatan untuk suami saya. Meskipun saya dan suami saya tidak bisa dianggap sebagai pasangan yang sesungguhnya, tetapi dia sudah banyak membantu saya sangat berterima kasih padanya. Saya dengar dia sering tertimpa musibah dan bertahun-tahun menderita penyakit. Jadi, Kelak kamu harus membalas budi baiknya dengan baik. oleh karena itu, saya bersedia menggunakan sedekah 2 triliun rupiah ini untuk ditukar dengan kesehatan dan keselamatannya. Selama kalian memenuhi jodoh suami istri, dengan sendirinya dia akan dilindungi dan sehat. Anda adalah pemilik raga yin murni yang sangat langka di dunia ini. Terima kasih banyak, Master. Saya mengerti. Saya pasti akan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Para siswa sekalian, besok siang, sekolah kita akan mengadakan pesta dansa siswa baru. Para siswa wajib mencari pasangan dansa sendiri, datang dengan mengenakan gaun malam. Jika tidak, poin akademik akan dikurangi, dan itu akan memengaruhi kelulusan. Semua pria di jurusan sudah saya tanyai. Tidak ada yang mau menjadi pasangan dansa saya. Mungkinkah saya harus meminta Qin Xiao menjadi pasangan dansa saya? Ada perlu apa? Tidak ada. Tidak ada. Oh, iya. Liontin keselamatan ini, saya dapatkan dari Master. Katanya sangat manjur. Kalau kamu suka, kamu bisa memakainya. Kalau kamu tidak suka, saya punya satu hal lagi, yaitu besok siang kamu. Tuan Xiao, konferensi ekonomi internasional besok siang mengundang Anda sebagai tamu kehormatan. Proses acara sudah dikirimkan. Aku baik-baik saja, Tuan Qin. Kalian silakan lanjutkan. Aku pergi dulu. Nona Jiang, acara dansa untuk mahasiswa baru di kampus, sepertinya juga besok siang. Apakah perlu saya carikan pasangan dansa untuk Nona Jiang? Konferensi besok siang dibatalkan. Bukan begitu, Tuan Xiao. Anda batalkan konferensi internasional yang 3 tahun sekali, hanya untuk menjadi pasangan dansa di acara dansa mahasiswa baru Nona Jiang? Dia adalah orang yang akan segera meninggal. Aku tidak ingin dia punya penyesalan sebelum pergi. Hei, mahasiswi, di mana gaun pestamu? Di mana pasanganmu? Saya, Oh, bukankah ini murid terbaik di kampus kita? Kenapa dia pulang untuk mencari rumput babi selama 2 hari, sampai-sampai dia tidak punya uang untuk gaun? guru, saya tidak akan ikut pesta dansa ini. Saya hanya perlu nilai kredit, saya akan tanda tangan dan langsung pergi. Maaf, siswi Jiang.
tanpa mengenakan gaun dan tanpa pasangan dansa, kamu tidak punya hak untuk mengikuti pesta dansa mahasiswa baru, nilai kredit akan dipotong, dan kelulusan akan ditunda. Suara kita ini kasihan sekali ya. Bagaimana kalau kita mencarikan pasangan dansa untuknya sekarang juga? Para mahasiswa yang hadir di sini, siapa yang bersedia menjadi pasangan dansa Jiang Nian? Ini dia si juara dari desa miskin, seperti pengemis bau saja. Menari dengannya, lebih baik mengangkut kotoran. Betul, jangankan menari, bahkan melihatnya saja, saya takut tertular bau tak sedap. Tuan Qin, kenapa Anda di sini? Kau datang ke pesta dansa dengan pakaian seperti ini? Saya, Kemarilah. Ganti pakaian istriku. Semua mahasiswa sudah berkumpul, kan? Su Qiangwei, Zhou Qian, Jiang Nian, Jiang Nian. Kakak tingkat. Si miskin Jiang Nian itu, karena tidak mampu membeli gaun dan tidak bisa menemukan pasangan dansa, dia sudah putus sekolah dan pulang ke rumah untuk beternak babi. Astaga, dia primadona dari fakultas mana? Dia benar-benar sangat cantik, seperti bidadari yang turun ke bumi. Jiang Nian, bolehkah saya mengundangmu berdansa? Biar saya. Jiang Nian, bolehkah saya mengundangmu berdansa? Minggir, biar saya yang maju. Konyol sekali. Bagaimana mungkin saya cemburu karena hal seperti ini? Menurut kalian, laki-laki mana yang akan Jiang Nian pilih sebagai pasangan dansa? Itu tergantung siapa yang dia suka. Saya dengar ketika semua orang tertawa. Kamu akan tanpa sadar melihat orang yang kamu sukai. Nanti dia melihat siapa, itulah orang yang dia suka. Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Xiao, penyakit Anda tidak bisa ditunda lagi. Anda harus segera menyelesaikan pernikahan dengan Nona Jiang. Berapa lama lagi saya bisa hidup? 3 hari lagi adalah ulang tahun Anda yang ke-30. Tuan Xiao, Nona Jiang hanyalah seorang siswi miskin dari desa, sementara Anda adalah orang terkaya dengan kekayaan miliaran. Mana yang lebih penting? Saya yakin Anda pasti tahu sendiri. Anda dan Jiang Nian ditakdirkan hanya salah satu yang bisa hidup. Tuan Xiao, Anda sendiri yang tentukan. Tuan Qin, bagaimana keadaan Anda? Apakah tubuh Anda sudah membaik?
Bagaimana kalau Anda kirimkan alamat rumah sakit kepada saya? Saya akan berkemas dan pergi merawat Anda. Tidak perlu. Saya akan pulang besok. Itu bagus sekali. Kalau begitu, tanggal 1 November. Bukankah itu besok? Besok adalah ulang tahun Tuan Qin. Bibi Wu, Tuan Qin bilang dia akan keluar dari rumah sakit besok. Tepat besok adalah ulang tahunnya. Bagaimana kalau kita siapkan lebih awal dan memberinya kejutan ulang tahun? Nyonya, Anda jangan macam-macam. Di keluarga Qin kita, yang paling dilarang adalah merayakan ulang tahun. Di keluarga Qin, yang paling tabu adalah merayakan ulang tahun. Karena Tuan Xiao memiliki konstitusi yang istimewa sejak lahir, semuanya bilang dia tidak akan hidup melewati usia 30. Maka dari itu, Tuan Xiao tidak pernah berani merayakan ulang tahun, karena takut setiap tahun yang berlalu hidupnya berkurang. 30 tahun? Bukankah besok batas akhirnya? Benar, Nyonya. Tuan Xiao sangat baik kepada Anda. Anda sungguh jangan mengecewakannya. Tuan Xiao, hari ini Anda harus tidur seranjang dengan Nona Jiang. Meskipun ini akan membahayakan nyawa Nona Jiang, tapi ini satu-satunya kesempatan Anda untuk tetap hidup. Tuan Qin, selamat ulang tahun. Cepat buat permohonan. Meskipun demikian, ini akan membahayakan nyawa Nona Jiang, tetapi ini satu-satunya kesempatan Anda untuk tetap hidup. Kekanak-kanakan. Tuan Qin, saya tahu Anda tidak suka merayakan ulang tahun, tapi jangan marah. Permintaan ulang tahun benar-benar manjur. Jika Anda tidak mau membuat permintaan, biar saya yang buatkan untuk Anda. Semoga Tuan Qin Xiao bahagia dan memiliki umur panjang serta sehat selalu. Tuan Qin, saya sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda. Bagaimana kalau Anda sendiri yang membukanya? Tuan Qin, setelah malam ini, harapanku akan terpenuhi. Mulai sekarang, Anda bisa merayakan setiap ulang tahun dengan gembira dan sehat. Kalau begitu, atur pemakamannya saja.
Sebentar lagi, dia akan melihat siapa. Itu berarti dia menyukai orang itu. Aku rela menukar dana persembahan sebesar 2 triliun rupiah ini demi kesehatan dan keselamatannya. Anda dan Jiang Nian ditakdirkan hanya satu yang bisa hidup. Selamat ulang tahun, suamiku. Selamat ulang tahun, suamiku. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? Tuan Xiao, kondisi Anda sekarang sangat berbahaya. Saya terpaksa menggunakan jarum surgawi hanya untuk mempertahankan hidup Anda sementara. Bukankah Anda sudah putuskan habiskan malam dengan Nona Jiang? Mengapa Anda berubah pikiran lagi? Cari cara? Aku ingin Jiang Nian hidup, bahkan setelah kami malam pertama. Setelah malam pertama, Nona Jiang pasti akan meninggal. Bagaimana mungkin? Aku tidak bertanya padamu, apakah itu mungkin atau tidak mungkin. Aku memintamu mencari cara. Dia harus tetap hidup. Jika tidak, Anda tahu akibatnya. Tuan Xiao, seseorang yang begitu kejam, ternyata jatuh cinta pada seorang wanita. Karena Tuan Xiao tidak mendengarkan saran, maka saya harus mencari Pak Tua Qin untuk membuat keputusan. Karena dia sangat membenciku, aku juga tidak perlu tinggal di keluarga Qin. Lebih baik malam ini kami menghabiskan malam pertama, dan besok kami bercerai. Jika malam ini kami melakukannya, aku tidak tahu apakah di rumah ada. Bu, saya mau sekotak. Itu Mau ukuran apa? ukuran? Saya mau yang paling kecil. 80? Mahal sekali, ya? Halo Tuan Qin, ada apa ya? Malam ini jam 8, Pak Tua mengadakan pesta ulang tahun di rumah tua. Kau harus hadir sebagai Nyonya Qin. Nanti aku akan menyuruh orang menjemputmu. Saya? Nyonya Qin? Siapa yang sudi menjadi Nyonya Qin milikmu? Ini laporan keuangan kuartal ketiga perusahaan. Silakan Anda periksa. Tuan Xiao? Tuan Xiao, Jiang Nian, sudah sampai mana? mobil khusus penjemputan Nyonya sudah tiba lebih awal. Seharusnya dia sudah sampai di rumah tua. Ke rumah tua. Tuan Xiao, masih terlalu pagi untuk memulai pesta ulang tahun. 5 menit lagi Anda ada rapat. Aku paham betul anggota keluarga Qin. Mereka itu orang-orang yang sangat kejam. Aku khawatir wanita itu tidak bisa menghadapinya. Tuan Xiao mengkhawatirkan Nyonya. Dinasti kaya ini sangat rumit. Saat kau tiba di sana, pastikan untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jangan sampai kau mempermalukan Tuan Xiao. Aduh, kau pasti Jiang Nian, istri baru Xiaoer kan? Saya adalah Ibu Tiri Qin Xiao. Panggil saja saya Bibi. Cepat masuklah. Baik, Bibi. Kita semua keluarga, tidak usah sungkan, cepat duduk. Kakak ipar, coba deh makanan ringan khas dari sini. Baunya harum dan renyah sekali. Terima kasih. Makanan ringan ini, kenapa rasanya aneh sekali? Enak kan? Kalau enak, makanlah yang banyak.
Aku benar, kan? Apa kataku, orang udik dari desa ini sama sekali tidak bisa membedakan bahwa ini adalah makanan anjing. Lihatlah, dia makan lebih lahap daripada anjing. Makanan anjing? Makanan anjing? Ada apa dengan makanan anjing itu? Harganya Rp200.000 per setengah kilo. Kamu dan nenekmu bahkan belum pernah makan makanan mewah seperti ini saat Imlek, kan? Kakek, dia adalah kakak ipar baru yang akan dinikahi kakakku. Makanan utama belum disajikan. Dia sudah menghabiskan banyak makanan anjing kita. Kalau orang lain tidak tahu, mereka akan mengira kakakku menikahi seekor anjing. Sudah, berisik sekali. Apa pantas begitu? Pergi siapkan jamuan ulang tahun dulu. Kenapa kamu diam saja? Cepat pergi ke dapur dan bantu. Kamu bertugas mengupas kenari liar ini untukku, untuk sup kenari dan biji teratai nanti. Baik. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Kin kami punya aturan, biji kenari ini harus kamu kupas utuh untukku, melambangkan keutuhan dan kebahagiaan keluarga kami. Kamu sengaja menghancurkannya. Apa kamu ingin menyumpahi keluarga Kin agar berantakan dan hancur lebur? Bukan begitu, Bibi. Aku tidak sengaja. Aku akan kupas pakai tangan. Kalau kamu berani menghancurkan satu saja, kamu harus segera angkat kaki dari gerbang keluarga Kin. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Xiao Er, kedatanganmu tepat waktu. Cepat cari tempat duduk. Di mana istri saya? Istrimu? Maksudmu si udik itu? Dia sedang di dapur bersama para pelayan. Tuan Qin. Siapa yang menyuruhnya melakukan itu? Saya. Kau juga tahu, Pak Tua paling suka minum sup kenari dan biji teratai. Saya menyuruhnya mengupas beberapa kenari. Bukankah ini adalah baktinya sebagai cucu menantu perempuan yang harus dia lakukan? Dasar pembawa sial perayaan ulang tahun Pak Tua yang damai, kau harus membuatnya berdarah. Aku tidak tahu apakah kau, si miskin dari desa itu, punya penyakit menular. Bagaimana kalau menulari kami? Aku tidak tahu apakah si kampung yang rendahan ini punya penyakit kotor atau tidak. Bagaimana kalau menular pada kita? Dasar bocah sialan, berani-beraninya kamu menyiramku. Kakak, apa kau sudah gila? Kau berani-beraninya demi si jalang dari kampung ini berkelahi dengan ibu kita? Kenapa kalau ibu menyuruhnya mengupas kenari? Tadi aku juga menyuruhnya makan makanan anjing. Coba tanyakan pada mereka. Dia makan seperti anjing memakan kotoran. Sangat senang memakannya. Maafkan saya, Tuan Qin. Saya tidak tahu yang dia berikan pada saya adalah makanan anjing. Saya tidak sengaja membuat Anda malu. Benar. Lain kali, kakak ipar, jangan sering dibawa keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Lebih baik diikat saja di kamar mandi. Kakek, tolong aku. Qin Xiao, lepaskan. Kakek, tolong aku. Kakek. Dasar cucu durhaka. Cepat hentikan. Lihat semua hal bodoh yang kau lakukan ini. Bagaimanapun juga dia adalah adik kandungmu. Sebagai kepala keluarga, kau tidak melindungi keluargamu sendiri, malah membiarkan rubah liar dari lembah terpencil ini mengencingi keluarga Qin kita. Betul, Yaozu sekarang adalah satu-satunya pewaris keluarga Qin. Apa pentingnya kau menjadi kepala keluarga? Dengan penyakitmu ini, suatu hari nanti kau mati, maka bisnis keluarga Qin yang bernilai miliaran ini, bukankah Yaozu yang akan mengurusnya? Kakek, bibi, Qin Xiao, juga keturunan keluarga Qin. Kalian tidak boleh pilih kasih seperti ini. Lagi pula, penyakit Tuan Qin akan segera sembuh. Saya pasti... Jika kalian mengakui aku sebagai kepala keluarga Qin,
Mengapa kalian tidak mengizinkan istriku makan di meja makan? Istri kepala keluarga macam apa? Ayam hutan yang terbang dari lembah miskin ini sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Qin kita dan tidak pantas makan di meja makan keluarga Qin kita. Hei, saham paman saya, pindahkan ke atas nama istri saya. Kamu gila? Dia itu pamanmu. Kamu malah demi... Saham ibu tiri saya, pindahkan ke atas nama istri saya. Kacau balau. Kamu sudah melewati batas. Demi wanita murahan dari luar ini, apa kamu mau melawan langit? Saham kakek saya, juga pindahkan ke atas nama istri saya. Sekarang, dia tidak hanya nyonya besar keluarga Qin kami, tapi juga pemegang saham terbesar grup Qin kami. Apakah dia sekarang punya hak untuk duduk dan makan bersama? Apakah dia sekarang berhak makan di meja ini? Ayo, kita makan. Aku tidak nafsu makan. Ayo kita pulang saja. Baiklah, kita pulang saja. Cepat, balikan meja ini. Hei, kau. Qin Xiao, apa kau sudah gila? Hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Kau merusaknya demi seorang wanita dari desa. Kau ingin membalikan meja. Kau mau menghancurkan keluarga Qin? Apa kalian semua tuli? Istriku bilang dia tidak ingin makan hari ini. Balikan meja itu sekarang. Baik, Tuan Xiao. Pak Tua, masalah apa yang membuat Anda semarah ini? Ini semua karena Qin Xiao, anak tak berguna itu. Dia berani menentang kami demi wanita rendahan dari desa, melawan seluruh keluarga Qin. Apa yang Anda maksud adalah istri baru Tuan Xiao, wanita bernama Jiang Nian itu? Lagi pula, Jiang Nian adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia. Tuan Xiao masih membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia adalah tubuh yin murni itu? Benar, tapi tak disangka, Tuan Xiao, seseorang yang begitu keras hati, ternyata jatuh cinta pada wanita itu. Sekarang dia lebih memilih mengambil risiko nyawanya daripada menyakitinya. Tidak masuk akal. Keturunan terhormat keluarga Qin, bagaimana bisa terperangkap oleh seorang wanita? Tuan Xiao, Master Wu yang ingin bertemu dengan Anda, dia bilang ada kabar baik mengenai penyelamatan Nyonya. Aku ada urusan lain. Kau pulang duluan, tunggu aku. Baik. Tuan Xiao, obat ini disebut salep Huiyuan. Cukup dioleskan pada tahi lalat bunga persik nyonya sebelum berhubungan, sehingga meskipun terjadi benturan yin dan yang, nyawanya tidak akan terancam. Anda yakin dengan obat ini? Nyawa Jiang Nian bisa diselamatkan? Kau kirimkan obat palsu, lalu bohongi Xiao Er, katakan bahwa obat ini bisa menyelamatkan nyawa wanita itu. Biarkan mereka menyempurnakan pernikahan dulu. Setelah wanita itu mati, penyakit Xiao Er juga sembuh, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Pak Tua, jika saya melakukan itu, Tuan Xiao akan membunuh saya. Perintah ini dari saya. Berani-beraninya dia menyentuhmu? 100% benar. Asal menggunakan salep Huiyuan, Nyonya akan selamat. Anda tidak bisa menunda penyempurnaan pernikahan Anda dengan Nyonya lagi. Bagus sekali. Dengan begini aku dan Jiang Nian, kita berdua bisa selamat. Tuan Qin, tidak perlu. Turuti saja. Tuan Qin, apakah hari ini aku merepotkanmu? Kamu tidak salah. Mereka yang salah. Sejujurnya, kamu tidak perlu melakukannya demi aku, berdebat sengit dengan keluargamu. Bagaimanapun juga, pernikahan kita akan segera berakhir. Bagaimana jika aku bilang? Aku tidak ingin mengakhirinya.
Qin Xiao si sakit-sakitan itu, sekarang benar-benar kurang ajar sekali, sampai-sampai Pak Tua pun tidak dihormati. Bukankah dia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun? Kenapa dia belum mati juga? Penyakit Tuan Qin akan segera ada obatnya. Aku pasti akan. Bu, hari ini si jalang kecil itu bilang, penyakit Qin Xiao ada obatnya. Mungkinkah dia menemukan wanita dengan esensi yin murni itu? Esensi yin murni? Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Bagaimana jika aku bilang, aku tidak mau mengakhirinya? Tuan Xiao, Nyonya, kalian sudah kembali. Nyonya, tas sekolah Anda kotor, sudah saya cuci. Ini barang-barang di dalam tas Anda, simpanlah baik-baik. Bukankah Anda bilang, setelah melakukannya sekali kita akan bercerai? Makanya aku menulis surat perjanjian cerai. Ukuran terkecil. Aku tidak tahu tentang Anda. Jika Anda merasa tidak cocok, Anda tidak perlu menggunakannya. Tidak perlu digunakan? Apa jangan-jangan kau ingin punya anak denganku? Siapa yang mau punya anak dengan Anda? Tiarap. Berbaringlah. Turuti aku. Apa maksudnya ini? Mungkinkah dia ingin sekarang? Tuan Qin, apa yang kamu oleskan padaku? Ini adalah pijatan untuk titik-titik akupunturmu untuk meningkatkan energi dan vitalitasmu. Kalau begitu, kapan kita akan melakukannya? Terserah kamu. Kalau begitu, aku ada ujian besok. Hari ini aku harus belajar. Bagaimana kalau besok malam? Baiklah. Kita sepakat? Tuan Qin, kenapa kamu baik sekali padaku? Bukankah kamu bilang, kamu akan menceraikanku setelah yang pertama kali? Apa kamu salah paham? Bukan hanya yang pertama, tapi setiap saat. Aku harus kembali belajar sekarang. Sampai jumpa besok malam. Apa? Jiang Yan adalah wanita berenergi murni yang dicari Qin Xiao selama ini? Pantas saja, Qin Xiao sangat melindungi si udik itu. Ternyata dia mengandalkannya untuk memperpanjang usianya. Tapi, si sakit-sakitan Qin Xiao itu, jika dia tidak meninggal, bagaimana harta keluarga Qin bisa jatuh ke tangan kita? Tidak bisa dibiarkan, mereka berdua harus mati. Senang bekerja sama, Tuan Qin. Serangan racun yang kali ini, kenapa begitu hebat? Tuan kedua Qin, saya sudah menaruh racun di dalam minuman Qin Xiao. Dalam waktu setengah jam, dia pasti akan terkena serangan racun yang ke jantungnya dan akan tewas seketika. Qin Xiao pasti akan mati hari ini. Ayo, kita ambil jenazahnya. Halo?
Klub Jiang Cheng, segera kirim orang ke sini. Dia di sana, kejar. Tuan Xiao. Gawat! Racun yang Tuan Xiao kambuh lagi. Harus cepat memberitahu Nyonya untuk menyelamatkan Tuan Xiao. Ponsel siswa mana yang berdering? Cepat matikan suaranya. Maafkan saya. Nyonya, cepat angkat teleponnya. Nyonya, cepat angkat teleponnya. Murid, cepat kembali ke tempat dudukmu dan lanjutkan ujian. Kenapa Nyonya menutup teleponnya? Cepat naik mobil, kita ke klub Jiang Cheng. Aku di kamar 9901, cepat datang kemari. Waktu habis, kumpulkan lembar jawaban. Nyonya, Tuan Xiao sedang kambuh, cepat datang ke klub Jiang Cheng. Nyonya, Tuan Xiao kambuh, cepatlah datang ke klub Jiang Cheng. Jiang Nian, kamu masih ada satu ujian lagi. Saya tidak ikut ujian lagi, Bu Guru. Tuan Qin, bagaimana keadaanmu? Saya segera tiba. Kamu, jangan datang kemari. Di sini sangat berbahaya. Tunggu saya. Tunggu saya. Kita tidak boleh membiarkannya menyelamatkan Qin Xiao, habisi dia. Lepaskan saya. Kakak ipar. Kamu benar-benar berani datang untuk menjemput ajal, ya? Sebaiknya kamu lepaskan saya. Kalau tidak, Qin Xiao tidak akan membiarkanmu. Kakak ipar kesayanganku, sampai sekarang kamu masih belum tahu apa-apa ya? Orang yang ingin membunuhmu sama sekali bukan aku, tapi suamimu yang paling kamu cintai, Qin Xiao. Orang yang ingin membunuhmu itu, sama sekali, bukan aku, tapi suamimu yang paling kau cintai, Qin Xiao. Apa maksudmu? Kau benar-benar tidak tahu soal ini? Benar juga. Mana mungkin dia memberitahumu hal seperti ini? Aku beritahu ya. Jika kau sampai ditiduri oleh Qin Xiao, kau akan langsung. Nyonya, Tuan Xiao ada di kamar nomor 909 Or 1. Cepat selamatkan dia. Baik. Untung saja aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Qin Xiao, kau tunggu saja pembalasanku. Tuan Qin, aku datang. Jiang Nian? Jiang Nian? Tuan Qin, apa kau sudah merasa lebih baik? Belum? Kalau begitu, apa kau menginginkannya? Sekarang? Masih memanggil Tuan Qin? Kalau begitu, suamiku. Panggil lagi nanti.
Kenapa kamu terluka? Apakah parah? Tidak apa-apa. Luka kecil tidak jadi masalah. Itu bisa terinfeksi? Pergi dan obati sekarang. Tapi kamu sekarang, Serangan kali ini terlalu hebat. Kamu juga sedang terluka. Aku takut menyakitimu. Pergilah, turuti aku. Kamu mau tahu kebenarannya? Orang yang mau membunuhmu itu sama sekali bukan aku. Melainkan suami yang paling kamu cintai. Qin Xiao. Energi Yang dan Yin murni ini secara alamiah saling menolak. Jika digabungkan, pasti akan sangat merusak tubuh Jiang Nian. Paling ringan bisa cacat, paling parah bisa mati. Kalau begitu, urus saja pemakamannya. urus pemakaman? Ini dikatakan oleh Qin Xiao. Kalau begitu, urus saja pemakamannya. Bagaimana mungkin? Qin Xiao, dia. Jiang Nian. Jiang Nian. Jiang Nian. Jiang Nian. Kau tidak berpikir bahwa Qin Xiao benar-benar akan mencintaimu, kan? Semua yang dia lakukan hanya ingin nyawamu. Ternyata, semua ini adalah jebakan Qin Xiao, dan aku malah mempercayainya. Jiang Nian. Jiang Nian. Qin Xiao. Apa kau sudah tahu sejak lama bahwa aku menikah denganmu? Aku akan mati. Aku tahu. Aku tahu. Qin Xiao. Qin Xiao. Anak nakal itu, Yao Zhu, berani-beraninya dia merencanakan pembunuhan kakaknya sendiri. Bagaimana dengan Xiao Er? Bagaimana keadaannya? Untungnya Nona Jiang datang tepat waktu. Sekarang, Tuan Xiao dan Nona Jiang seharusnya sudah bersama. Pokoknya, penyakit Tuan Xiao kali ini pasti akan sembuh. Bagus sekali. Xiao Er akhirnya mau melepaskan wanita itu. Pergi, urus saja jenazah wanita yang bernama Jiang Nian. Gitu. Urus jenazah apa? Apa? Mengurus jenazah? Master Wu Liang, Anda bukannya sudah memberikan Tuan Xiao sebotol obat dan mengatakan bahwa selama menggunakan obat ini, Nona Jiang tidak akan berada dalam bahaya setelah bersatu dengannya? Obat itu palsu. Saya yang menyuruh Master Wu Liang memberikannya kepada Qin Xiao, seorang presiden direktur grup Qin yang terhormat. Bagaimana bisa dia mengorbankan nyawanya demi seorang wanita? Di dunia ini, sama sekali tidak ada obat yang bisa membuat Jiang Nian hidup. Aku mencintaimu. Sayang.
Halo? Gawat, Tuan Xiao. Salep Huiwan itu digunakan Master Wuliang untuk menipu Anda. Sama sekali tidak ada obat yang bisa membuat Nyonya tetap hidup. Apa katamu? Obat itu palsu? Begitu Anda bersatu dengannya, Nyonya pasti akan meninggal. Tuan Xiao, jangan-jangan Anda sudah... Qin Xiao. Apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa jika aku bersatu denganmu, aku akan mati? Aku tahu. Qin Xiao. Jiang Nian. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Dia baik-baik saja, kan? Maaf Tuan Qin, fungsi organ Nyonya Qin sudah sangat rusak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani mempermainkan nyawa istri saya? Tuan Qin, saya tahu sulit bagi Anda untuk menerima ini. Tetapi Nyonya benar-benar sudah... Pergi. Maafkan saya. Saya tahu saya salah. Jangan menakutiku, ya? Penyakitku tidak akan diobati. Bisakah kamu membuka mata dan melihatku? Buka matamu dan lihat aku. Tuan Xiao, apa yang sudah pergi tidak akan kembali? Biarkan Nyonya beristirahat dengan tenang. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh dia. Pergi dari sini, kamu pergi. Siapa bilang dia sudah tiada? Siapa bilang dia sudah tiada? Dia hanya tertidur saja. Semuanya baik-baik saja. Kita pulang. Saya bersedia kasih uang persembahan 10 miliar rupiah ini untuk ditukar dengan kesehatan dan keselamatannya. Semoga Tuan Qin Xiao bahagia dan berumur panjang. Penyakit Tuan Qin akan segera tersembuhkan, saya pasti akan... Apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa jika aku tidur denganmu, aku akan mati? Jiang Nian. Tuan Xiao? Di mana Jiang Nian? Jenazah Nyonya sudah dibawa pulang oleh neneknya untuk dimakamkan. Mengenai Master Wuliang dan keluarga Qin, apa yang akan Anda lakukan? Siapapun itu, akan dibereskan tuntas. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Jiang Nian, aku akan membawa Jiang Nian kembali. Jiang Nian. Tuan Xiao, Nenek Jiang Nian berkata, Anda tidak diizinkan menghadiri pemakaman Nyonya. Dia meminta Anda agar jangan mengotori jalan reinkarnasi Nyonya. Ini semua salah nenek. Nenek seharusnya tidak memaksamu masuk universitas. Jika bukan karena ingin mengobati penyakit nenek, kamu juga tidak akan menikah dengan Qin Xiao, orang yang tidak punya hati itu, dan tidak akan berakhir seperti ini.
Jiang Nian, apakah kamu sangat membenciku? Sudah 7 tahun, tidak pernah mau muncul di mimpiku. Leontin Giok keberuntungan ini, kamu yang memohonkan ini untukku? Memohon agar aku sehat, damai, dan panjang umur. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Aku hanya meminta kamu mau muncul lagi di mimpiku. Setelah semua ini terjual, aku akan bisa mengumpulkan biaya untuk sekolah Taman Kanak-Kanak An-An. Anan tidak mau ke taman kanak-kanak. Anan ingin mengumpulkan uang untuk mengobati mata ibu, supaya ibu bisa melihat Anan. Anan sayang, pergi saja dulu ke taman kanak-kanak. Ibu sudah terbiasa. Lalu bagaimana dengan ayah? Mengapa ayah tidak mengurus kita? Bagaimana kalau An-An mencari ayah, minta ayah mengobati mata ibu? Dokter, mengapa mata cucu perempuanku tiba-tiba tidak bisa melihat? Apa penyebabnya? Pasien buta karena kekurangan darah dan energi vital yang parah, ditambah lagi dengan iskemia dan infark otak, yang menyebabkan kebutaan, sulit disembuhkan. An-An, ibu sudah sering memberitahumu, kamu tidak punya ayah. Jika kamu menyebut ayah lagi di depan ibu, ibu akan marah. Ibu, aku mengerti. Aku tidak akan menyebut ayah lagi. Ibu, kenapa kamu? Ibu. Ibu baik-baik saja. Ibu. Ibu, kenapa kamu? Berhenti, berhenti. Tolong selamatkan ibuku. Selamatkan ibu. Berhenti, berhenti. Tolong selamatkan ibuku. Adik kecil, kondisi ibumu saat ini sangat kritis. Cepat panggil ayahmu untuk membayar biaya rawat inap. Paman, aku akan menabung dengan baik untuk membayar biaya rawat inap. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Mau beli sayur? Mau beli sayur? Mau beli sayur? Jual sayur, jual sayur, jual sayur. Mengapa orang di foto ini adalah ibu? Mengapa foto ibu ditempel di batu? Ibu bahkan belum pernah difoto sebelumnya. Bagaimana kalau aku merobeknya dan memberikannya kepada ibu? Apakah ini juga milik ibu? Leontin Giok ini terlihat sangat berharga. Bagaimana kalau menjualnya dan pakai untuk mengobati ibu? 3 menit, temukan pencuri kecil ini untukku. Siapa yang berani-beraninya melakukan ini, mencuri liontin keselamatan Tuan Xiao, dan bahkan merobek foto mendiang nyonya? 3 menit, temukan pencuri itu untukku. Baik. Tuan Xiao, rekaman CCTV dari makam sudah kami ambil. Melalui pemeriksaan teknis, staf teknis sudah menemukan keberadaan gadis kecil itu. Temukan dia. Baik. Hei Jiang Anan, jika kamu tidak segera membayar biaya rawat inap ibumu, kami terpaksa menghentikan pengobatannya. Aku segera tiba di rumah sakit. Kumohon pada kalian, tolong selamatkan ibuku. Lebih cepat lagi. Asal aku memberikan ini, untuk membayar biaya rawat inap ibu, penyakit ibu pasti bisa diselamatkan.
Serahkan. Paman ini sangat menakutkan. Aku tidak boleh memberikannya padanya. Kalau tidak, ibu tidak punya uang untuk berobat lagi. Tidak akan kuberikan padamu. Ini adalah milikku. Aku masih membutuhkannya untuk menyelamatkan ibuku. Diberikan kepada ibumu. Berarti ibumu menyuruhmu mencuri barang, ya? Saya katakan sekali lagi, serahkan barang itu padaku sekarang. Aku tidak mau. Ini dari awal memang milik ibu. Aku juga tidak mencuri. Jika paman sangat menginginkannya, kalau begitu, berikan uangnya. Paman ini sepertinya sangat kaya. Jika dia mau memberikan uangnya, penyakit ibu pasti bisa diobati. Dasar anak nakal, sudah mencuri barang milik Tuan Xiao, masih berani-beraninya memeras Tuan Xiao. Di mana orang tuamu? Suruh orang tuamu keluar. Kalian yang mau merebut barangku, tapi tidak mau kasih uang. Jika tidak memberiku uang, aku akan menghancurkan ini. Berikan uangnya. Serahkan barang itu. Berikan fotonya padaku. Foto itu tidak bisa kuberikan. Foto itu adalah aku. Kau? Ya, Tuan Xiao. Anak ini kemungkinan besar adalah anggota sindikat penipuan. Meskipun dia merusak peninggalan nyonya, tetapi Anda adalah figur publik, sebaiknya hindari masalah yang tidak perlu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tapi itu foto ibu. Paman, aku sudah mengumpulkan cukup uang. Tolong selamatkan ibu. Dasar anak kurang ajar, apa kau tidak tahu masalah sebesar apa yang kau sebabkan? Kau baru saja membuat marah orang terkaya di Jiangcheng, yang dikenal sang penguasa neraka, Tuan Xiao. Setelah membuat Tuan Xiao marah, siapa yang berani mengobati ibumu yang buta ini? Paman, jangan pergi. Aku mohon selamatkan ibu. Kalau tidak, ibu akan meninggal. Pergi, pergi, pergi. Jangan libatkan rumah sakit kami lagi. Cepat bawa ibumu dan Enyah dari sini. Cepat bawa ibumu dan pergi. Ibu, Anan akan segera membawamu ke rumah sakit lain. Anan pasti akan menyembuhkanmu. Kakak dokter, tolong selamatkan ibuku. Jangan. Mereka adalah keluarga yang menyinggung Tuan Xiao. Mereka adalah keluarga yang menyinggung Tuan Xiao. Iya. Cepat pergi, cepat pergi. Kita tidak boleh sampai diketahui oleh Tuan Xiao. Kalau tidak, rumah sakit kita bisa bangkrut. Kakak dokter, jangan pergi. Tolong, selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Ibu-ibu. 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 Dokter. Dokter. Tidak ada satupun rumah sakit di Jiangcheng yang mau menerima ibuku. Tolong, selamatkan dia. Bukan kami tidak mau menerima kalian, tapi kalian telah menyinggung Tuan Xiao. Jadi semua rumah sakit di Jiangcheng tidak berani menahan kalian. Tapi, ibuku sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Jika tidak segera diobati, dia akan meninggal. Kami bisa saja mengobati ibumu, tapi kamu harus mendapatkan surat perdamaian yang ditandatangani langsung oleh Tuan Xiao. Waktu kamu hanya setengah jam. Jika kamu tidak bisa mendapatkan surat perdamaian itu, ibumu hanya bisa pasrah pada takdir. Terima kasih, Bibi. Aku akan segera mencari paman itu untuk menandatangani surat perdamaian.
Paman, saya salah. Saya seharusnya tidak mengambil barang Anda. Tolong maafkan saya. Tolong selamatkan ibu saya. Tuan Xiao, sepertinya dia gadis kecil yang mencuri itu. Paman, pihak rumah sakit bilang saya sudah menyinggung Anda. Makanya mereka tidak mau mengobati ibu saya. Paman, saya salah. Saya mohon kepada Anda tanda tangani surat ini dan maafkan saya. Tuan Xiao, Anda tidak boleh sembarangan menandatangani dokumen seperti ini. Kami tidak tahu gadis ini dari kelompok mana. Jangan-jangan ada rencana jahat di baliknya. Paman, saya tidak berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak segera menandatanganinya, ibu saya akan meninggal. Kalau begitu, bawa saya menemui ibumu. Jika itu benar, saya akan minta rumah sakit untuk mengatur perawatan ibumu. Jika itu bohong, awas kau. Baik, saya akan segera membawa Anda menemui ibu saya. Maafkan saya, Paman. Sudah mengotori mobil Anda? Saya akan membersihkannya sekarang juga. Cukup, jangan pura-pura lagi. Jalan. Ibu, ibu. Ibu. Jangan usir ibu saya. Dia hampir meninggal, jangan usir dia. Setengah jam sudah lama berlalu, tapi Anda belum juga mendapatkan surat damai. Rumah sakit kami tidak berani menampung ibu Anda lagi. Siapa suruh Anda cari masalah dengan Tuan Xiao? Kalau dia meninggal, itu memang pantas didapat ibu Anda. Ibu, Anda tidak apa-apa. Ibu. Ibu, Anda baik-baik saja. Ibu. Tuan Xiao, ini? Kalau begitu bayar uangnya. Kalau tidak, saya akan menjatuhkan ini. Anak ini sepertinya anggota kelompok penipu. Tipuan belas kasihan. Ibu. Jiang Nian. Dokter, dokter. Pasien baru saja melewati masa kritis, tubuhnya masih lemah, dan juga kekurangan gizi kronis, darah dan energi tubuhnya sangat berkurang, jadi kebutaannya berhubungan dengan semua ini, dia harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan bertahap. Terima kasih, dokter. Ibu, ibu harus bangun ya. An-An, usia kamu berapa tahun? Di mana ayahmu? Saya 6 tahun. Saya tidak punya ayah. Kapan kamu lahir? Ulang tahun, saya tanggal 20 Agustus. 20 Agustus? Kejadian saya dan Jiang Nian itu 7 tahun lalu di bulan November. Mungkinkah Jiang An-An adalah putri saya dan Jiang Nian? An-An, kamu putri saya? Ibu, kamu akhirnya bangun. An-An. An-An, jangan takut. Ibu baik-baik saja. Ibu, ayah yang membayar biaya rawat inap ibu. Anan sudah menemukan ayah. Ayah? Ayah dari mana? Jiang An-An. Ibu sudah sering bilang padamu, kamu tidak punya ayah. Ayahmu sudah lama meninggal.
Mulai sekarang, jika kamu berani menyebut ayahmu lagi di depan ibu, ibu akan... Ibu, aku salah. Aku tidak akan menyebut ayah lagi. Tidak apa-apa, ibu mau istirahat sebentar. An-An, penyakit ibu membutuhkan perawatan dan observasi jangka panjang. Kamu masih kecil, belajar sambil merawat ibu. Ayah merasa sangat sedih melihatnya. Jadi, bolehkah ayah memohon padamu, izinkan ayah merawatmu dan ibu? An-An sebenarnya bisa saja setuju. Tapi, ibu sepertinya sangat membenci ayah. An-An takut ibu akan marah jika tahu. Nona, ikut acara Sinyal Cinta Tersembunyi yang disponsori oleh Jifu Weilai tidak? Saya daftar, saya daftar. Saya juga mau, saya juga mau. Pasti biaya rawat inap ini mahal sekali. Lalu bagaimana dengan biaya sekolah An-An? Tidak apa-apa, Bu. An-An akan berusaha keras mencari uang. Anak hebat, kamu pintar sekali. Bibi kasih kamu hadiah sebotol produk perawatan kulit, berikan ini untuk ibumu ya. Dengan ini, kulit ibumu akan tetap halus dan lembut. Terima kasih. Terima kasih. Nona, apa kamu mengurus anak sendirian? Ibu saya juga orang tua tunggal. Wah, bagus sekali Nona. Apa kamu tertarik untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam Sinyal Cinta Tersembunyi kami? Hanya dengan berpartisipasi, kami akan memberimu hadiah 2 juta rupiah. Dan jika kamu berhasil bergandengan tangan dengan peserta pria, ada juga hadiah bulan madu yang disponsori Jifu Weilai. Orang sepertiku tidak usah ikut deh. Tidak masalah, Nona. Begini saja, saya lihat kalian ini pasti tidak mudah. Saya akan ajukan permintaan ke pihak merek. Selama kamu berpartisipasi, kami akan memberikan hadiah 10 juta rupiah. Bagaimana? Dengan 10 juta rupiah ini, An-An bisa sekolah. Selamat datang kembali di acara yang dipersembahkan secara eksklusif oleh merek spesialis pencerah ilmiah, Jifu Weilai, Sinyal Cinta Tersembunyi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, peserta wanita pertama kita yang akan naik ke panggung. Bagaimana caranya aku bisa mendekati Jiang Nian? Tuan Xiao, merek perawatan kulit Jifu Weilai yang ingin kita investasikan sebelumnya, produk barunya telah berhasil masuk ke pusat perbelanjaan besar untuk memperluas promosi merek. Manajer Chen dan timnya secara khusus membuat sebuah program perjodohan nasional. Ini adalah siaran langsung acara tersebut secara global, silakan Anda lihat. Halo semuanya, saya adalah peserta wanita nomor 1, Jiang Nian. Kenapa dia membawa tongkat penuntun? Jangan-jangan dia buta ya? Kalau buta sih tidak masalah. Tapi kenapa dia membawa anak juga? Siapa juga yang tahu kenapa dia berpisah dari suaminya? Menurutku, pria manapun yang menikahinya akan mendapat sial. Segera ke lokasi acara. Tuan Xiao. Meskipun Nona Jiang berpisah dari suaminya dan memiliki seorang anak, tapi ia penuh semangat dalam menjalani hidup dan anaknya juga sangat berbakti. Jadi, hadirin sekalian, Hei, ini adalah acara mencari jodoh, bukan tempat daur ulang sampah. Siapa juga yang mau menerima wanita yang sudah tidak laku ini? Demi biaya sekolah An-An, aku harus menahannya. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Kalau begitu, bawa ibumu yang buta itu. Dan pergi dari sini. Pergilah. Pergi. Karena semua pria peserta tidak ingin memilih Nona Jiang. Dengan sangat menyesal, Nona Jiang, Anda. Aku baik-baik saja. Ya ampun, siapa yang menekan tombol lampu pilihan untuk Nona Jiang? Siapa sebenarnya dia yang sudi melihat wanita murahan seperti Jiang Nian? Itu ayah. Astaga, bukankah itu Tuan Xiao yang sangat berkuasa di Jiangcheng? Xiao. Xiao? Nona Jiang Nian, halo, saya Qin Feng, dari Xiao Cheng. Qin adalah tan dari kolam, tanpa 3 titik air. Tuan Qin, halo. Saya bukan hanya sudah bercerai, tetapi juga memiliki seorang putri. Jika Anda ingin membatalkan, saya bisa. Saya, Qin Feng, bersedia berpasangan dengan Nona Jiang Nian.
Apakah ini sudah diatur oleh tim acara? Selamat untuk Tuan Qin, telah berhasil berpasangan dengan Nona Jiang. Ini adalah perjalanan bulan madu yang disponsori Jifu Weilai untuk kalian berdua, dan juga paket hadiah pemutih bintang mereka. Semoga kalian berdua bersenang-senang. An. Setelah Tuan Qin meninggalkan acara itu, bukankah tugas kita sudah selesai? Tugas? Aku serius datang untuk mencari pasangan. Dan kamu juga sudah setuju untuk bergandengan tangan denganku. Aku kira itu sudah diatur oleh tim acara. Tim acara sudah memberi kita uang sebesar 200 juta rupiah. Jika kita mengumumkan perpisahan sekarang, kita harus membayar denda 10 kali lipat. 10 kali lipat? Ibu, An ingin bersekolah, An tidak mau membayar denda. Nona Jiang, aku serius. Tolong pertimbangkan baik-baik. Tapi, demi biaya sekolah An, aku hanya bisa mencoba berinteraksi dengan pria ini. Tim acara berkata, mereka masih perlu merekam kehidupan bulan madu kita. Jadi, kita harus tinggal bersama. Jiang Nian, An, tempat ini adalah rumah kita mulai sekarang. Kamu temani An untuk mengenal lingkungan sekitar dulu. Baik. Ibu, aku naik ke atas ya. Rayon Tim Giok ini, mengapa sangat mirip dengan jimat keselamatan yang aku berikan pada Qin Xiao? 1, 2, 3. Jiang Nian? Maafkan saya Tuan Qin, saya salah masuk kamar. Apa kamu terbentur? Saya tidak apa-apa, saya akan segera keluar. Duduk. Hei, Tuan Qin, kamu... Jangan bergerak. Apa kamu hidup sendiri bersama Anan? Mantan? Suamimu kemana? Maafkan saya, Tuan Qin. Saya tidak ingin membicarakannya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjagamu dan An? Saya sudah tidak berminat lagi dengan pernikahan. Mengapa semua yang ada di sini terasa begitu akrab? Gawat. Tadi malam aku lupa menyetel alarm. Aku tidak tahu sekarang jam berapa. An. Tidak perlu khawatir. An sudah kuantar ke sekolah. Terima kasih, Tuan Qin. Mau sarapan? Terima kasih. Biar aku yang menyuapimu. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Tuan Xiao, mata nyonya bisa disembuhkan? Tuan Xiao, dokter berkata, mata nyonya masih bisa diobati, selama dia minum obat tepat waktu, nyonya pasti bisa melihat kembali. Maaf, Tuan Qin. Aku tidak ingin membicarakan dia denganmu. Jika Jiang Nian mendapatkan kembali penglihatannya, dia pasti tidak ingin melihatku lagi. Dia pasti akan pergi bersama An lagi. Jiang Nian, mohon maafkan keegoisanku ini. Tapi aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu lagi. Halo? Apa? An dipukul di sekolah? An. Ibu, akhirnya kamu datang. Mereka yang menggangguku. An, kenapa kamu berdarah? Cepat beritahu ibu, siapa yang mengganggumu? Kau masih berani bertanya? Kalau bukan karena Jiang An mengganggu Zuang-Zuang, dia tidak akan berakhir seperti ini. Aku tidak mengganggu Juang-Juang.
Dia yang memasukkan sampah ke dalam tasku dan mengatakan kalau ibuku buta, mengatakan aku anak haram tanpa ayah. Aku memasukkan sampah ke tasnya. Aku ingin dia menjual lebih banyak. Aku bahkan tidak jijik dengan bau badannya. Guru, kamu terlalu pilih kasih. Jelas-jelas anak ini yang bernama Zuang-Zuang. Jelas apa? Apa yang dikatakan Zuang-Zuang benar? Bukankah anakmu setiap hari memulung sampah? Bukankah kamu buta? Bukankah dia anak haram tanpa ayah? Siapa bilang An-An kami tidak punya ayah? Jangan takut. Kau ayah murahan Jiang Anan? Kalian yang mengganggu An-An kami? Ada begitu banyak siswa di kelas, kenapa tidak mengganggu yang lain? Malah mengganggu An-An kalian? Itu karena dia memiliki status sosial rendah dan berperilaku buruk. Lagi pula, tidak mungkin hanya satu pihak yang salah. Salah atau tidak? Hei Bung, kau berani memukulku? Terdengar nyaring, bukan? Hei kau, aduh. Terdengar nyaring, bukan? Kau tahu siapa aku? Kau percaya atau tidak, untuk satu tamparan ini akan kubuat kau membayar sampai bangkrut total. Uang, aku bisa berikan. Kau berani mengambilnya atau tidak? Kau pikir kau siapa berlagak di depanku? Memangnya kau ini siapa? Jangan-jangan kau adalah Xiao. Cukup. Jangan biarkan aku melihat kalian di Jiangcheng. Pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Baik, baik, baik. Cepat pergi, cepat pergi. Anak ini? Ayah, tanganmu berdarah. Paman tadi sangat keren. Seandainya paman benar-benar ayahku, dengan begitu ibu akan ada yang melindungi. Selama ibumu mau paman, bersedia menjadi ayahnya An-An kapan saja. Ibu, paman yang sudah menolong kita. Bagaimana seharusnya ibu membalas budi paman? An-An, bukankah seharusnya kamu sudah harus mengerjakan PR? Kalau begitu An-An tidak akan mengganggu ayah dan ibu lagi. Tuan Qin, Anda sangat baik padaku dan An-An. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tuan Qin, apakah ini sedikit terlalu cepat bagi kita? Jiang Nian, aku serius. Aku ingin bertanggung jawab atas dirimu. Bisakah kau memberiku satu kali kesempatan untuk menjagamu dan An-An? Pria ini, baik hati dan bertanggung jawab. Sama sekali tidak seperti si bajingan Qin Xiao itu. Demi An-An, haruskah aku mencoba untuk mengenalnya lebih jauh? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku teringat beberapa hal buruk. Jiang Nian, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Apa yang kupikirkan? Dia begitu baik padaku. Kenapa aku malah teringat pada bajingan Qin Xiao itu? Jiang Nian, aku mencintaimu. Ada apa? Mataku. Mungkinkah akan pulih kembali? Ibu, ayah bilang dia ingin memberimu kejutan. Nona Jiang, wajah Anda terlihat sedikit kusam. Apa Anda kurang istirahat? Lotion pemutih Future Skin 377 ini, Tuan Qin siapkan secara khusus untuk Anda. Mataku benar-benar akan pulih kembali. Sebentar lagi, aku bisa melihat wajah pria itu. Jiang Nian, maukah kamu menikah denganku? Qin Xiao, kenapa kamu di sini? Jiang Nian, kamu sudah bisa melihat? Dengarkan aku menjelaskan. Kenapa? Kenapa harus kamu lagi? Apa sebenarnya yang kamu inginkan?
Tidak cukupkah kamu menyakitiku sekali? Dan sekarang kamu mau menyakitiku untuk kedua kalinya. Apa kamu baru puas jika melihatku tiada? Bukan begitu, Jiang Nian. Aku tidak bermaksud agar kamu, Jangan sentuh aku. Jiang Nian. Jiang Nian. Jiang Nian, dengarkan aku menjelaskan. 7 tahun yang lalu aku tidak tahu bahwa kamu akan... Tidak tahu. Kamu bahkan sudah mengatur urusan pemakamanku, apalagi yang tidak kamu ketahui. Aku... Ini adalah kesehatan dan keselamatan yang aku mohonkan untukmu sambil berlutut, tetapi yang digunakan justru uang tebusan nyawaku. Qin Xiao, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Jiang Nian? Jika kau tidak bisa menyelamatkan istriku, aku akan pastikan seluruh rumah sakit ini hancur bersamanya. Aku tidak boleh kehilangannya lagi. Gawat, Direktur, pasien mengalami benturan akibat kecelakaan mobil, menyebabkan jantungnya pecah, harus segera diatur operasi penggantian jantung. Operasi penggantian jantung? Sedadak ini, di mana kita bisa mencari donor jantung yang cocok? Gunakan milikku. Gunakan milikku. Jiang Nian, nyawa yang berutang padamu ini, akhirnya kubayar lunas. Nona Jiang Nian, setelah keluar dari rumah sakit, pastikan nutrisimu terjaga, jangan sampai emosi terlalu tinggi, periksa kembali ke rumah sakit secara berkala untuk memeriksa kondisi jantungmu. Baik, omong-omong, Direktur, bisakah kau memberitahuku siapa pendonor jantungku? Itu. Saat itu, kondisimu sangat kritis, sehingga harus dilakukan transplantasi jantung. Untungnya, ya, saat itu rumah sakit memiliki sumber jantung yang sesuai. Mengenai pendonor jantung, kami di rumah sakit harus menjaga kerahasiaan identitas pendonor. Kamu selamat dari musibah besar, pasti beruntung di masa depan. Saya harap kamu bisa menjalani hidup ini dengan baik, membawa harapan hidup dari pendonor itu. Ibu, kita ke sini mau melakukan apa? Aku dengar permintaan di tempat ini sangat manjur. Ibu datang ke sini ingin mendoakan kebaikan untuk orang baik yang mendonorkan jantung itu. Ayo kita pergi. Apakah Anda berdua datang untuk membuat permohonan? Permohonan di sini sangat mujarab loh. Ini Memohon bertemu istri tercinta dalam mimpi, Qin Xiao. Qin Xiao? Bukankah ini ayah? Mengapa di pohon ini semuanya tulisan ayah? Apakah kalian bertanya tentang Tuan Xiao? Tuan Xiao datang ke sini, memohon selama 7 tahun penuh. Sebanyak 2.557 permohonan ini adalah permohonan yang dibuat Tuan Xiao untuk mendiang istrinya. saat masih hidup tidak tahu menghargai. Meski seberapapun salehnya setelah meninggal, apa gunanya lagi? Jika Anda mengatakan hal itu sungguh salah paham terhadap Tuan Xiao. Dahulu Tuan Xiao selalu datang ke gunung kami, mencari Master Wuliang untuk berobat, hanya karena ia terlahir dengan energi yang sangat murni, ia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Master Wuliang memberitahunya, agar ia menikahi seorang istri, menggunakan nyawa istrinya, untuk menukar nyawanya sendiri. Namun, sayangnya, Tuan Xiao malah jatuh cinta pada istrinya yang baru dinikahi. Meskipun setiap kali penyakitnya kambuh, ia sangat menderita. Meskipun ia tahu umurnya tidak akan lama lagi, ia tidak pernah mau menyakiti istrinya sedikit pun. Sampai kemudian, Pak Tua Qin, agar Tuan Xiao bisa hidup,
mencari Master Wuliang dan menyiapkan obat palsu, menipu Tuan Xiao dengan berkata, selama istrinya meminum obat ini dan mereka tidur bersama, nyawanya akan terselamatkan. Begitulah cara mereka mencelakakan istri Tuan Xiao. Setelah kejadian yang tidak terduga ini, Tuan Xiao hampir mengirim seluruh anggota keluarga Qin ke penjara. Sayang sekali, Tuan Xiao datang ke sini dan memohon selama 7 tahun penuh. Nyonya Qin, tetapi tidak pernah muncul dalam mimpinya. Mungkin itu karena ia terlalu membencinya. Ibu, aku sudah selesai menulisnya, tolong ikatkan di pohon ya. Baik.